Shalom, hora semuanya, welcome back to my channel Tiwa Marbun. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Asyam. Please jangan lupa untuk subscribe, share, dan berbagi supaya menjadi berkat buat sesama kita. Hari ini spesial, saya berada di perumahan Semampir bersama dengan yang ditunggu-tunggu Ibu Cantik, Ibu Pendeta, Ibu Rumah Tangga, dan juga sangat populer gak cuma di Kabupaten Banyumas, tapi hampir di Indonesia dan sudah berpetualang ke berbagai banyak hal. Dadah, beliau adalah Ibu Pendeta Maria. Thank you Bu, bersedia untuk di channel ini. Cantik sekali. Saya salah satu penyuka dan mengikuti IG, Facebooknya Bu Maria. Oh, ketahuan ya? Ketahuan sekali. Apa yang sedang diikuti. Tapi saya juga banyak yang ingin tanya-tanya nih sama Bu Maria. Makanya sengaja, Bu boleh nggak ke rumah gitu kan, jadi tahu juga rumah. Banyak juga jemaat, orang-orang pengen tahu lebih dalam dengan Bu Maria gitu. Bu Maria asal dari mana? Saya ini bingung kalau dibilang asal karena hybrid ya. Jadi kalau orang tua itu dari Solo, saya kelahiran Solo. Tapi itu cuma kelahiran, hanya besar, kemudian bertumbuh, kuliah itu di Jakarta, kemudian pindah ke Purwokerto sebagai pendeta. Jadi kalau dibilang kelahiran Solo, tetapi kalau saya lebih nyaman dibilang orang Jakarta. Bukan karena Jakarta kota besar, tetapi dari kecil sampai dewasa itu memang di sana. Hanya mentalnya mental Jakarta ya. Yang aku lihat. Iya, karena kalau di Jakarta itu kan ketemu dengan heterogen banyak orang. Terus memang kotanya keras. Harus menaklukkan banyak hal gitu, terus juga nggak boleh takut kalau ragu-ragu dilibas gitu memang. Tapi orang Batak juga banyak itu. Bu berapa bersaudara sih Bu Maria? Saya anak pertama dari 5 bersaudara, jadi Kakak ya? kakak paling sulung. Jadi paling sulung ya, jadi karakternya ya jadi begitu. Leader banget. Leader ya, karena Iya. punya 4 adik, yang 3 itu di tengah itu laki-laki semua. Wah. Baru yang bontot itu perempuan. Jadi ada sisi tegasnya, ada sisi lembutnya gitu. Kayaknya lebih banyak galaknya. Bu Maria nih, umurnya berapa sih? Aduh, malu baru Apa bilang ya. habis sweet 17? Saya itu sudah, kalau dibilang nanti dibilang tua, so tua banget, dibilang muda nggak tahu umur gitu ya. Saya kelahiran 77, jadi 43 tahun. 43 tahun. Aduh, beda tipis lah dengan yang di sana-sana, padahal kelihatan Bu Maria masih sangat muda ya. Itu Emang pasti. rahasianya apa sih Bu? Banyak yang penasaran bodinya bisa, kalau orang umum bilang bisa seksi kalau dilihat, cantik gitu. Terus wajahnya juga cantik. Apa sih Bu rahasianya? Bagi-bagi. Kalau dibilang hati yang gembira klise ya. Jadi kayaknya kalau dibilang hati yang gembira klise banget gitu ya. Terus dibilang oh maaf, sering baca firman Tuhan, ketahuan banget pendetanya. Jadi kalau saya itu less sugar, less karbo. Wow. Tapi bukan berarti diet ya, less karbo. Terus saya high fat exercise, olahraga. Jadi kalau sehari itu, meskipun karena sebetulnya kalau itu saya ikut sanggar Siska, setiap hari itu biasanya aerobik kalau nggak BL. Dulu sempat yoga 1 tahun, tapi karena yoga yang di Siska itu siang, jadi saya lebih ada yoga sendiri. Itu ada, makanya ada itu matras selalu. Tapi karena sejak COVID itu saya biasanya jalan. Jadi dari situ terus masuk ke dalam rumah sampai 10.000 langkah. Wow. Jadi nggak langsung seksi dan menarik. Terus ya? setelah itu skipping, kalau kerja dalam skipping itu biasanya sampai 300 Every day. Terus ada barbel, mana tadi barbel? Wah. Terus ya saya kemudian ngeplank 1 sampai 2 menit. Terus sit up, push up.
Disiplin banget. Iya, setiap hari. Setiap hari. Bu, wajah-wajah mulus banget. Nggak pakai bedak loh. Iya, nggak bisa pakai bedak. Kalau ada katanya ada nyamuk itu lalat tuh jatuh. Itu lebay banget. Pakai apa sih Bu? Bukan lagi iklan sih kan? Apa ya? Kalau pakai itu ada produk sih ya. Nanti kalau saya bikin produk, saya nggak di endorse. Dulu awal-awal di endorse, jadi berharap di endorse lagi. Jadi ada produk sabun yang saya pakai, dan sabun itu memang tidak boleh saya pakai alat-alat bedak atau krim apapun gitu, nggak boleh. Jadi Pure hanya itu aja. iya. Bisa semulus ini, sehat ini ya. Iya. Nggak cuma putih bersih tapi sehat gitu loh. Pakai sabun itu mungkin kalau sekali beli kelihatan mahal, tapi itu sabun itu bisa 2-3 bulan. Iya. Oke, Mar. Siapa sih nama Bapak yang beruntung mendapatkan Bu Maria? Iya, saya menyelamatkan dia. Dia kan nonton konten ini mungkin dia bilang, Pak, tolong dengarkan ya Pak. suami saya Widi Adi Bayu Kristianto, orang Magelang. Kami beda 4 tahun. Iya. Tapi selalu anak saya bilang kayaknya kelihatan papa yang lebih muda daripada mama. Padahal Bapak lebih tua. Iya. Nah, kalau Bapak sehari-hari apa aktivitas? Suami saya PNS, pegawai Kementerian Keuangan. Nah, jadi memang moving terus. Jadi tidak. Saya sejak menikah LDR. Hanya sebentar dia di Purwokerto, lalu pindah Jogja, Makassar, sempat short course dia keluar negeri sebentar, lalu Surabaya, Tegal, ini mau berangkat ke Pekanbaru ya, LDR ya. Putranya berapa Bu? Anak saya 2, Aaron sama El. Yang Aaron 13 tahun, yang El 10 tahun. 10 tahun. Bu Maria, tinggi badan sama berat badan berapa sih? Ini nih kalau di barat nggak boleh. Ini kali ini boleh. Saya tingginya cuma 155. Bu Maria lebih tinggi dari saya. Terus berat badan antara sekitar hanya 46 sampai 48, itu selalu di range itu. Bagus banget ya. Warna kesukaan Bu? Dulu sih waktu masih agak-agak muda itu senang warna ungu gitu ya. Sekarang lebih senang warna yang itu putih, hitam, begitu senang-senangnya yang warna-warna lebih situ. Dan hari ini pakai warna favorit. Enggak yang ada di gantungan. Kalau makanan deh, makanan kesukaan. Karena saya orang lebih banyak ke daerah barat gitu ya, itu lebih senang cenderung yang asin dan yang pedes. Jadi kalau yang manis gitu, di rumah ini juga nggak ada yang senang kue-kue bolu begitu, nggak terlalu suka. Tapi kalau misalnya cireng, combro, bakwan goreng gitu ya, gitu ya. Tempat yang ingin banget dikunjungi suatu saat nanti apa ya? Kemana Korea? ya? Korea sudah pernah. Korea itu bagus memang. Terus ya kemana ya? Lombok? Ke Eropa kayaknya. Ke Eropa? Coba ke Eropa. Cari undian. Tapi saya nggak pernah dapet undian. Jadi kalau ada nomor-nomor kan, kalau gereja sering kali ada apa ya, bulan keluarga ya. Itu kalau ketika jalan sehat lalu ada panitia yang untuk bikin door prize itu jualan kupon. Itu kalau kupon segepok saya pegang pasti nggak jadi. Satu pun nomor nggak ada. Tapi kalau saya bagi-bagi orang lain bisa dapat, makanya. Bagi rezeki ya. Pengen ke Eropa Bapak Ibu. Mas menerima undian. Hobi. Sebetulnya hobinya gini ya, nggak ada hubungan kaitannya dengan kependetaan. Saya kalau masak 5 menit di dapur serasa 5 jam. Jadi kalau dibilang perempuan banget enggak. Kalau masak itu tergantung mood. Kalau lagi mood pengen masak ya masak. Kalau ada memang mbaknya yang masak. Asistennya di rumah yang masak. Kalau mbaknya nggak ada, kalau lagi males ya lebih baik delivery order. Tapi sih jujur aja. Iya, aku sukanya sama Bu Maria tuh jujur tau. Nah, gitu. Tapi saya bisa masak tapi nggak mood gitu. Kalau lagi nggak mood nggak. Nah kalau hobi itu males saya ngomongnya.
Saya itu Nonton drakor. enggak, saya itu hobinya memang olahraga gitu. Olahraga. Terus nanti dikira saya lebih banget jadi perempuan. Saya suka ini shopping nggak terlalu fashion. Jadi suka ngutak-ngutik baju-baju gitu, senang baju-baju yang tidak pasaran tapi enak dilihat gitu, packaging tapi juga bisa matching-matchingin gitu ya. Ini terus suka kecantikan gitu ya, makanya Inner beauty-nya selalu muncul Enggak, dalam maksudnya nggak ada ke pendeta, harusnya kalau pendeta kan senang berdoa, rajin membaca Alkitab. Terus Makanya Bu Mar statusnya rohani tiap hari ya. Kalau ini statusnya itu kecantikan. makanya Facebook saya kan tidak terlalu nampak rohani. Iya, karena memang banyak juga dibilang fans, iya banyak fansnya. Ya, saya aja kalau lihat Bu Maria tuh fashionnya tuh beda-beda ya, pasti beda. Memang ternyata hobinya salah satunya. Iya gitu. Fashion itu bukan berarti yang mahal ya. Gitu. Seringkali kan orang kira produk yang saya pakai, label yang saya pakai itu mahal, enggak. Dan kalau misalnya, nah saya nggak suka baju seragam, karena nggak suka seragaman. Saya kalau sudah dikasih seragam, Padahal di mana-mana zaman sekarang supaya kompak seragam loh. nah itu, karena saya nggak pengen baju yang sama dipakai orang. Nah itu ya. Makanya suaminya berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dikasih seragam, dikasih Makasih. suruh makasih, modelnya pasti saya beda. Bahannya saya pakai tapi modelnya pasti Selalu jahitnya sendiri. beda. Jadi maaf yang suka ngasih seragam dengan model-model. Karena saya gini loh, setiap orang punya fisik bentuk yang berbeda dan nggak selalu sama gitu ya. Nah, apa yang saya kenakan itu belum tentu cocok dengan orang lain, dan orang lain kenakan belum tentu cocok, karena menurut saya Tuhan tuh menciptakan body setiap orang tuh beda-beda. Sekarang tuh kan kenapa sih pilih kuliahnya itu S2 komunikasi? Kebanyakan orang tuh teologi, Ya, larinya ke melanjutkan. Kenapa Bu Mini? Itu setahun yang lalu komunikasi bukan pilihan yang saya rancang dari awal. Itu kecelakaan. Kenapa saya bilang kecelakaan? Sebetulnya tahun 2009 saya sudah ngajukan kuliah ke ke majelis, minta untuk ke Sekolah Teologi Jakarta. Bukan apa-apa, bukan saya gila merek Sekolah Teologi Jakarta, karena saya pengen sekolah yang nyaman, di mana dosennya saya sudah kenal, situasi lingkungannya sudah kenal, dan tahu seperti apa kuliah. Dan tipe saya itu harus dipush agar, kan ini kan zaman kuliah saya dulu kan ilmu odol, SKS, sistem kebut semalam. Jadi kalau dipush dosennya galak atau dosennya punya grade yang tinggi, itu biasanya, dan saya lihat di STT Jakarta itu tekanannya tinggi, jadi kita biasanya jadi lebih kreatif. Cuman waktu itu majelis belum memperkenankan, meskipun saya bilang tidak memberatkan secara materi saya, yang penting izin terus saya bisa pergi. Nah, kemudian majelis membolehkan saya jadi bapelsin atau badan pelaksana sinode. Nah, salah satu kriteria kalau masih melayani di sinode itu tidak boleh disambi kuliah. Karena memang pekerjaan di sinode itu, apalagi bidang pembinaan warga gereja yang saya bidangnya, itu kan membuat terus produk-produk pembinaan. Dan itu kan membutuhkan konsentrasi. Nah, ketika mau terus ke gereja menanyakan kapan Bu, gitu. Udah nggak pingin juga sih. Karena kalau ke Jakarta, balik lagi ke Jakarta, atau ke Jogja pun saya ambil teologi, pertama itu anak-anak sudah besar. Anak-anak sudah besar, kalau saya tinggal, bapaknya saja di luar kota, kalau saya juga tinggal, dia sama siapa? Mereka sama siapa? Kalau saya moving ke Jakarta atau ke Jogja, mereka harus bawa. Nah, juga harus pindah. Nah, kalau pindah, saya seperti ibu yang sangat egois, mengambil habitat mereka, lalu agar ikut saya. Padahal kalau tinggal di Jakarta, oke lah, ada bapak saya, ada keluarga saya besar di Jakarta banyak. Tapi mereka paling hanya bisa sekolah dan les, karena Jakarta itu kan padat ya, perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dan sedangkan kalau di Purwokerto mereka bisa banyak kegiatan ekstrakurikuler yang mereka suka, karena anak saya nggak pernah les pelajaran. Yang mereka suka bukan pelajaran sih, karena mereka nggak pernah mau les pelajaran. Dan itu pindah dari tempat ke tempat lain itu nggak bikin mereka kesulitan.
Terus saya mau pindah ke Jogja, pasti sama juga, meskipun Jogja lebih humanis ya, tapi Jogja juga sekarang kan padat. Lalu saya pikir kemana ya kuliah? Saya tadinya mau sekolah di Universitas Islam Indonesia, ambil hukum, tapi majelis ribut. Pendeta kok manggilnya Islam. Jauh banget. Jauh banget gitu. Saya mau ngambil hukum itu karena saya tertarik dengan Mahfud MD. Ya. Makanya di sana dosennya gitu, saya pikir gitu. Nah, tapi pikir-pikir lagi kok udah banyak pendeta yang ngambil hukum kan. Nah itu, kemudian gimana ya sekolah ya? Terus suaminya bilang, udah kuliah di Unsud aja. Unsud, saya bilang gitu. Tapi kemudian jadi ide juga, saya browsing, ternyata ada ini, ada dua FISIP itu, sosiologi atau magister ilmu komunikasi. Sosiologi, saya lihat dosennya saya kenal tadinya. Waduh, ada Bu Elis, itu saya pernah nolong mata kuliah dia gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang waktu itu datang ke gereja, saya ngajar, kayak enggak lah, terus ngambil komunikasi. Itu juga sudah dalam detik-detik terakhir. Jadi komunikasi sebuah kecelakaan. Tapi kalau ngobrolin tentang komunikasi itu malah sangat menggeluti ya, bahkan tengah malam menonton YouTube komunikasi Iya. saat ini gimana sih Bu? Itu boleh cerita dong singkat Bu. Jadi komunikasi itu magister ilmu komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Ini saya bukan promo tapi enak memang, bagus gitu ya. Ini cukup salah satu. Saya belum tahu kalau mungkin di magister ilmu komunikasi di tempat yang lain gitu ya. Karena ternyata tidak semua kampus itu punya jurusan komunikasi. Jadi kalau di magister ilmu komunikasi Unsud itu ada 3 jurusan, ada KPPM itu pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, ada PR atau humas, dan saya ngambil kajian media dan budaya. Jadi kalau misalnya harusnya pendeta itu harus masuk KPPM. Saya tuh orangnya suka kadang Lari lagi. denial soal kependetaan. Tapi saya ngambil KMB karena saya pikir gini, gereja yang tidak melek IT, tidak melek media sosial, tidak melek media, itu gereja yang tidak sadar kondisi keberadaannya di zaman. Kalau pemberdayaan, saya yakin gereja itu nggak usah diajari. Gereja itu jagonya. Sebelum ada KPPM, sebelum ada komunikasi atau kemudian pemberdayaan di luar sana, gereja itu sudah terlatih. Diakonia kita kan terkenal. Jadi nggak usah, harusnya gereja justru yang membina, bukan belajar. Lalu gereja yang harusnya mengajarkan. Nah, kalau gereja banyak yang tidak melek media dan budaya. Saya masuk di situ untuk mengetahui tentang menggeluti, karena contohnya saja di sekarang kan sejak COVID-19 itu hampir gereja mengadakan ibadah online, konten-konten renungan, bikin podcast. Nah, dengan KMB itu saya tahu bagaimana caranya bikin renungan yang meskipun ada di setting ruangannya itu lebih menarik. Gitu ceritanya. Nah, sekarang kita tahu nih tentang lebih kenal lebih dalam tentang Bu Maria. Lebih banyak juga yang bertanya nih, emang Bu Maria itu dari dulu cita-citanya apakah jadi pendeta? Enggak lah. Iya. Rohani banget saya kalau dari kecil pendeta. Enggak ada. Pendeta itu Enggak ada. kapan nih mulai? Saya punya itu panggilan? orang eksak dari kecil. Jadi senang dunia matematika, biologi, kimia, fisika itu senang. Karena eksak itu menurut saya sistematis, runut, ya. Kebenarannya pasti 1 tambah 1 2 gitu kan, nggak ada kebenaran yang lain. Kalau ilmu sosial itu kan orang bisa punya kebenaran sendiri-sendiri gitu. Ya. Saya lebih suka eksak. Sampai SMA saya ngambilnya eksak karena saya dulu pengen jadi dokter. Wah, jadi dokter. Tapi ketika saya pulang ke rumah mbak saya, ada pendeta perempuan di KJ yang khotbah. Itu kan pendeta waktu itu perempuan bisa dihitung ya. Itu dia pendeta pertama perempuan di GKJ. Kok khotbahnya enak gitu. Oh, dari khotbah. Dari khotbahnya, cara membawakan. Saya itu SMA terakhir itu udah lulusan itu. Jadi akhirnya tidak ikut SPMB. Itu apa ya namanya? SPMB zaman saya. Kalau sekarang apa ya namanya? Penerimaan mahasiswa baru. Nah itu tidak ikut SPMB, langsung saya mau kuliah di teologi. Mau ngambil Jogja, bapak saya bilang, kalau kamu ambil Jogja, kamu kuliah bayar sendiri. Akhirnya saya ngambil STT Jakarta. Baru
langsung ke STT? Ya, tapi bapak ibu saya bilang orang kue galak. Kamu tuh, bahasa Betawinya, lo tuh galak. Apa ya? Judes. Jadi pendeta. Jadi pendeta. Umat kabur. Kata dunia. Ya kan galak karena waktu saya tinggal sama si bapak ibu, adik-adik itu lebih takut dengan saya. Maksudnya gini, saya punya 3 laki-laki adik yang nyusul kalau pulang jam 10 belum pulang, saya nyusul sampai tempat nongkrong. Saya bukain itu buku-bukunya, saya periksa kamarnya, saya tahu ada lintingan rokok misalnya di buku-bukunya. Nanti saya beliin 1 slot, saya suruh dia ngerokok, habisin gitu supaya enggak. Jadi ini jadi benaran nih jadi pendeta. adiknya juga ya jadi gitu. Nah Bu, perubahan dari wanita biasa lah ya, karena wanita yang biasa tadinya cita-cita dokter langsung menjadi ada cap ibu pendeta. Apa sih yang drastis Perubahan drastis itu dulu saya orangnya cuek, nggak care sama orang lain. Maksudnya urusanmu, urusan gue. Sepanjang lo nggak ganggu, gue juga akan nggak ganggu. Jadi mungkin itu budaya kota besar kali ya, karena kita kan nggak punya waktu untuk mikirin banyak orang gitu ya. Nah, satu sisi itu baik sehingga kita tidak interupsi atau tidak intervensi terhadap orang lain. Tapi sisi lain jadinya kita nggak care itu tadi. Nah, perubahan yang besar jadi pendeta adalah bayangin aja, nanya apa kabar. Itu buat saya kan dulu Enggak, aduh gue pikir no apa kabarnya saya. Jadi sekarang jadi lebih lihat mimik wajah, gestur tubuh, memperhatikan, dan akhirnya jadi terbiasa untuk menanyakan kabar orang lain. Itu aja perubahan, jadi lebih peduli gitu. Dulu sih enggak, itu kan urusan gue. Jadi itu dulu sempat awal-awal kuliah di STT sih itu sangat nampak gitu. Prosesnya ya luar biasa. Jadi kan saya cuek banget sama kehidupan orang lain, nggak care gitu. Terus saya nggak punya banyak teman. Artinya saya kenal banyak orang tapi saya nggak punya banyak teman. Karena saya bukan tipe orang yang orang bisa tahu saya gitu. Nggak punya teman. Jadi teman dari SD sampai SMA itu sama. Wah. SD sampai SMA itu sama. Kuliah kenal dengan kakak kelas, adik kelas itu karena STT Jakarta kan kekeluarganya kuat, tapi orang-orang tertentu ya yang sangat itu ya, artinya teman banyak tetapi yang namanya sahabat itu enggak. Nah itu yang sebetulnya saya bilang itu susah untuk bisa. Jadi kependetaan ini mengajarkan saya untuk care sama orang. Care sama orang Bu. Bagi waktu dengan ibu pendeta, terus bagi waktu dengan keluarga gimana sih? Banyak orang tanya kapan ya Bu Maria bisa dengan suami, dengan anak-anak, padahal juga dipakai Tuhan atau pelayanan tuh di mana-mana selain juga di gereja. Dulu saya nggak ingin nikah. Ya. Merit usia berapa Bu? Usia 30 ya. Oh ya. 29 ya. Pengen nikah. Pengen Waktu itu udah jadi pendeta. Sudah. Saya umur 25 masuk gereja, 26 ditabis. 25. Nah, 25 aja. Tapi jadi kelihatan ya, jadi kelihatan lebih dewasa. Nggak pengen merit, bisa jatuh cinta sama bapak gimana? Nggak pengen meritnya karena saya tahu pekerjaan pendeta nggak gampang. Full waktunya untuk pelayanan. Bisa sewaktu-waktu dibutuhkan. Sedangkan menjadi istri dan ibu itu juga pekerjaannya nggak bisa dibagi. Jadi saya bilang daripada saya nanti mengorbankan salah satu, lebih baik tidak usah menikah. Tapi itu Tuhan tuh punya cara mempertemukan dengan suami. Kami nggak pacaran, ta'aruf namanya. Asik nih. Februari ketemu, Juli menikah. Februari, Juli. Nggak pakai pacaran. Mungkin kalau Reva dengan pacarnya kan gitu ya. Atau Butiwa bisa pacaran pergi ke mall bareng, makan bareng, main enggak. Jadi ketika saya ketemu Mas Widi, dia main ke sini, saya langsung tanya kamu mau apa. Jadi saya langsung karena buat saya Langsung tanya tujuan. tujuannya apa. Dia bilang saya ingin
menikah. Saya cuma ketawa, kamu menikah dengan saya, tahu saya itu siapa? Dia bilang ya pasti tahu lah gitu. Ya udah datang aja ke Jakarta. Jadi saya suruh dia datang. Nah ketika dia ketemu bapak saya bilang sama ibu saya sih khususnya, ibu-ibu tuh kan senang menciptakan anaknya ya. Promosi. Tapi enggak, ibu saya tuh menciptakan ini galak, Oh gitu ya. orangnya disiplin begitu, kuat nggak gitu. Nah terus Mas Widi bilang oke, ya sudah jalan begitu. Jadi kalau ketemu itu biasa jemput PA, nanti ngantar ke sini, nanti pulang. Jadi cuma jadi benar-benar saya ngerasain kalau Muslim bilang taat, benar taat. Pacarannya itu justru ketika menikah. Karena menurut saya gini, saya sadar saya pendeta. Kalau kita pacaran seperti pemuda yang lainnya, kok nggak pantas gitu ya, lucu. Jadi saya juga menjaga. Dan saya juga udah berjanji sama diri saya nggak mau menikah dengan jemaat. Oh. Kenalnya? Pak, dulu Mas Widi itu kan jemaat GKI. Jadi jemaat GKJ saya. Karena menurut saya, karena kalau di GKJ yang di Purwokerto kan ini saudara sama ini sama saudara saya. Ini saya tidak mau masuk salah satu klan agar saya tetap jadi milik banyak klan. Pernah komplain nggak ke bapak atau anak? Enggak, Mas Widi nggak pernah komplain. Dan lucunya di rumah ini yang pendeta malah Mas Widi. Kan tahu saya. Jadi yang ngajarkan anak-anak sampai kapan baca Alkitab itu malah Mas Widi yang ngajarkan kapan. Jadi anak-anak saya itu Mazmur sudah habis, Injil sudah habis baca selama COVID ini. Gitu. Jadi ya begitulah. Jadi dia yang lebih. Kalau anak-anak gimana? Pernah? Mama pergi terus? Oh iya, pasti anak-anak kalau anak-anak komplainnya, misalnya mama pulangnya kapan, jam berapa, ada waktu nggak? Kadang-kadang ya misalnya ada tugas-tugas sekolah yang harus bawa alat-alat tuh kalau dadakan pasti saya nggak bisa. Karena nyarinya kan susah, saya jarang di. Tapi saya nggak tahu ya, cuman gini, kalau ditanya orang gimana rumah ini mendidik anak-anak, kami nggak punya rumus. Terus juga nggak pernah ada rancangan. Jadi meskipun saya ngajarkan kepada manten-manten kalau jadi ibu begini, bapak begini, gitu ternyata di rumah ini enggak. Anak-anak saya itu seperti apa ya? Jadi malaikatnya Tuhan yang Tuhan taruh di rumah ini. Karena kalau dibilang ini anak-anak ini selama dari bulan Maret sampai sekarang nggak pernah keluar rumah. Komplain memang bosan, tapi mereka mampu menahan. Mereka bikin aktivitas di rumah. Mereka tadi gitu ya, kalau olahraga karena saya punya anak laki-laki jadi saya main bola bareng, basket bareng, itu ada tembak-tembakan pakai, kami main tembak-tembakan bareng. Itu lagi kedengaran sepertinya. Terus kalau anak-anak pegang HP wajar lah, jadi itu, jadi mereka tidak pernah komplain. Ya saya bilang anugerah, jadi mereka mandiri. Kalau butuh makanan mereka bisa masak sendiri. Kalau kebetulan asisten rumah tangga lagi libur, kami semua mengerjakan. Jadi saya cuma mengerjakan masak, yang nyapu ngepel adalah anak-anak, nyuci baju anak-anak. Makanya kan pendeta juga manusia. Iya. Sebagai pendeta, yang orang taunya pendeta kan super strong, super spiritual. Pernah mengalami titik jenuh nggak sebagai seorang hamba Tuhan? Kalau titik jenuh nggak sih, saya senang ngelakuin ini. Happy. Jadi kalau ada jabatan sebagai ibu, kuliah, masih suka bantu tulisan-tulisan di sinode sampai sekarang meskipun sudah tidak bapak usin. Kemudian jadi pendeta, happy saya, semuanya happy. Karena saya tipenya memang nggak bisa diem. Jadi happy, senang semua ngelakuin. Ketemu dengan jemaat happy, semuanya saya lakuin happy. Kalau ada titik jenuh, ini saya dulu pernah ngalamin stres ya, jadi asam lambung tinggi. Itu bukan karena kalau dalam ilmu pastoral, kalau ada orang pastoral dengan kita harus menjaga jarak sebetulnya. Kalau masalahmu itu masalahmu, bukan masalah. Nah, saya pernah ada satu titik di mana masalah jemaat itu saya bawa. Jadi kalau misalnya ada orang nangis, itu saya malah nggak bisa tidur karena nangis. Bayangkan, misalnya ada istri dipukul sama suaminya atau ada apa, itu saya pikiran terus gitu ya, merasa di sini jadi tidak nyaman, tidak terima gitu. Nah itu saya pernah mengalami asam lambung yang terus naik. Jadi
saya mengalami stres. Stresnya bukan karena jenuh, tapi karena saya membawa pergumulan orang itu sampai masuk ke dalam. Nah itu ternyata nggak boleh dalam ilmu pastoral. Jadi harus ada tetap batas. Meskipun kita punya perasaan ya empati, simpati, tapi tetap harus itu ada batas. Gimana sih Bu pola pikirnya Bu Maria terhadap pandangan jemaat atau orang umum tentang Bu Maria? Ya, saya bilang gini ya, sebaik-baiknya orang pasti punya kelemahan, kayak saya. Apapun yang saya perbuat mau baik, pasti ada orang yang melihat tetap tidak baik gitu ya. Orang kan punya bebas dalam pemikiran. Awalnya itu mengganggu ya, karena gini, kita kan pengen diterima semua orang, memuaskan banyak orang. Kalau kita buat begini lalu kemudian ada jemaat yang tidak suka, kita pengen berubah gitu ya. Itu ternyata melelahkan. Akhirnya saya bilang gini, sepanjang saya yakin ini yang saya lakukan benar, tulus, jujur, saya sudah mengupayakan sebaik mungkin. Kalau tetap ada yang tidak suka, itu saya serahkan kembali. Tetapi meskipun kamu tidak suka, benci sama saya akan berbuat baik padamu. Ya kan seringkali kita disalahartikan. Ya. Tapi buat saya nggak apa-apa gitu ya. Karena yang punya panggilan ini kan bukan saya juga bukan jalankan pekerjaan yang saya lakukan. Karena saya dulu pernah ngajar, jadi dosen di Jakarta, pernah kerja di Lembaga Alkitab Indonesia yang kerja kantoran gitu ya. Nah, ternyata semuanya nggak membuat saya nyaman. Yang saya lakukan di sini ya pendeta itu ya. Kasih tips dong buat para wanita-wanita di rumah yang dia juga bekerja, harus juga ngurus anak. Kasih tips bagaimana menghadapinya. Kalau saya perempuan itu harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Juga melakukan segala sesuatu tidak di atas otoritas orang lain, entah itu suami atau siapapun. Jadi dia melakukannya atas keinginan dan kejujuran. Ya, tulusan otoritas, dan dia harus menyenangkan dirinya, bukan hanya menyenangkan orang lain. Makanya saya mengajak setiap perempuan harus punya me time. Apapun yang kamu suka. Kadang-kadang kan kita merasa bahwa perempuan itu harus berkorban. Iya berkorban, tapi kalau itu pengorbanan itu tidak dilakukan dengan tulus, ya kita harus senang. Dan dalam relasi keluarga itu semuanya egaliter kok, sama. Suami saya juga nyapu, ngepel, juga rapi-rapi, bersih gitu ya. Meskipun dia dibentuk dalam dunia patriarki, tetapi kita kan saling belajar. Terima kasih banyak Bu Maria. Iya. Tadi tantangan jadi hamba Tuhan yang biasa cuek, nggak mau tahu siapa lo gitu ya. Penting urusanku pribadi, bagaimana jadi hamba Tuhan yang care, dan tadi banyak juga cita-cita sebelumnya dan sharing-sharing tipsnya tadi sangat memberkati juga buat para wanita dan para perempuan.